Uji coba lawan Uruguay. Timnas Indonesia terhindar dari grup berat SEA Games 2025. Simon Tahamata tak sabar bekerja untuk dampak positif jika Timnas Indonesia terima tawaran uji coba lawan Uruguay. Timnas Indonesia terhindar dari grup berat SEA Games 2025. Simon Tahamata tak sabar bekerja untuk skuad Garuda. Kode akan babak datangi kantor PSSI di Jakarta. Halo Sobat Garuda Nusantara, selamat datang di channel Gol TV. Gimana kabarnya Anda semua hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dilimpahkan rezeki dan dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Oke guys, kali ini kita akan membahas lengkap profil Simon Tahamata yang akan menjadi mata Garuda, yang akan memilih atau mencari bibit-bibit pemain yang ada di dalam negeri ataupun yang ada di luar negeri dan akan dinaturalisasi untuk timnas ke depan. Dan juga video kedua terkait apabila timnas Indonesia bertanding dengan timnas Uruguay, dampak positif apa yang akan diterima oleh timnas Indonesia. Semuanya akan kita bahas lengkap kali ini. Dan juga ada video terkait sinyal dari Elkan Bagot yang mendatangi kantor PSSI. Seperti apa? Apakah Elkan Bagot akan dipanggil lagi atau bagaimana? Kita langsung aja ke videonya. Let's go. Saudara, PSSI resmi menunjuk Simon Tahamata sebagai kepala pemandu bakat sepak bola nasional. Setelah puluhan tahun menimba ilmu dan membentuk pemain-pemain kelas dunia di beberapa akademi sepak bola Eropa, kini Simon Tahamata, legenda Belanda keturunan Indonesia yang besar bersama Ajax Amsterdam, resmi kembali ke tanah leluhurnya. Bukan sekedar sebagai pelatih, apalagi pemain, ia datang sebagai arsitek masa depan sepak bola Indonesia. Dengan segudang pengalaman, Simon yang biasanya menyisir lapangan melalui sektor kiri, kini akan menjadi head of scouting. Bukan sekedar jabatan, ini adalah misi kebangkitan Sang Garuda. Tapi sebentar, sejak kapan sebuah tim nasional butuh head of scouting? Kenapa pula PSSI tidak mempekerjakannya sebagai direktur teknik saja? Dan apa tugas Simon sebenarnya di tim nasional Indonesia? Sebelum mengulik lebih dalam, Mimin salvok sama perawakan dan wajah Simon. Ketimbang orang Belanda, Simon Tahamata lebih mirip orang Indonesia. Secara warna kulit, raut wajah, dan proporsi tubuhnya, dia lebih mirip bapak-bapak dari Jawa. Setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata kecurigaan Mimin tidak sepenuhnya salah, karena ternyata darah Indonesia memang mengalir deras di diri Simon Tahamata. Pria kelahiran Volt, Belanda pada 26 Mei 1956 itu ternyata lahir dari kedua orang tua yang berasal dari Indonesia Timur, tepatnya Maluku. Keluarganya termasuk dalam rombongan besar masyarakat Maluku yang dibawa ke Belanda oleh pemerintah Belanda pada awal 1950-an. Pasca pembubaran KNIL, sekitar 12.500 orang Maluku dipindahkan ke Belanda dan ditempatkan di barak-barak khusus, salah satunya di Food, tempat Simon lahir. Dilansir ad.nl, karena paham akan asal-usulnya sebagai keturunan Maluku, Simon Tahamata memberi simpatinya untuk gerakan komunitas Maluku di Belanda saat dirinya masih remaja. Terlebih saat dirinya remaja, ia menyaksikan perjuangan orang Maluku di Belanda lewat pembajakan kereta di Worcester, Bovensmilk, dan De Punt. Karena simpatinya dan rasa bangganya sebagai
sebagai putra Maluku. Simon Tahamata masih mempercayai bahwa RMS akan menjadi kenyataan. RMS atau Republik Maluku Selatan sendiri adalah sebuah gerakan separatis yang diproklamasikan pada 25 April 1950 di Maluku. Keputusan Simon untuk menerima pinangan PSSI menjadi Head of Scouting sepak bola nasional jadi kontroversi di kalangan pendukung Republik Maluku Selatan. Salah satu pendukung RMS di Belanda membuat video di Facebook, isinya mengkritik keras keputusan Simon. Dalam video yang diposting oleh akun bernama Geronimo Matulesi itu menampilkan seorang pria yang berbicara banyak tentang Simon. Menurutnya, Simon membiarkan nama besarnya digunakan sebagai alat propaganda pemerintah Indonesia. Postingan video ini banyak mendapat tanda suka dan komentar dari pendukung RMS di Belanda. Mayoritas menyayangkan keputusan Simon Tahamata. Di Belanda, nama Simon Tahamata memang sebesar itu. Simon adalah sosok yang sangat dihormati dalam dunia sepak bola Eropa. Ia memulai karir sebagai pemain sepak bola, namanya besar bersama Ajax Amsterdam. Di sana ia dikenal sebagai winger lincah dengan kemampuan dribbling dan teknik tinggi. Bersama Ajax, ia meraih gelar juara Eredivisie dan tampil bersama sejumlah legenda Belanda. Namun, karirnya tak hanya dihabiskan di Belanda. Pada tahun 1980, ia sempat hijrah ke Belgia dan memperkuat Standard Liège. Kontribusinya di sana sangat besar, hingga membantu klub meraih 2 gelar liga dan mencapai final Piala Winners UEFA. Setelah pensiun, reputasinya justru semakin menguat ketika mengabdikan diri sebagai pelatih teknik, terutama di Akademi Ajax. Disinilah Simon Tahamata menunjukkan keistimewaannya sebagai pengembang bakat. Oke, itulah video pertama tentang Simon Tahamata. Kita lanjut ke video kedua terkait dampak positif yang akan diterima timnas Indonesia apabila bertanding dengan timnas Uruguay dan Elkan Bagot yang mendatangi kantor PSSI di Jakarta. Seperti apa videonya, kita lanjut. Go. Timnas Indonesia terhindar dari grup berat SEA Games 2025. Pembagian pot unggulan untuk cabang sepak bola putra di SEA Games Thailand 2025 telah resmi diumumkan. Sebanyak 11 tim akan bertarung memperebutkan medali emas, terbagi dalam 3 grup melalui sistem faktor. Tuan rumah Thailand mendapatkan keuntungan dengan hanya bergabung dalam grup A yang berisikan 3 tim. Sementara itu, grup B dan C masing-masing akan diisi oleh 4 tim yang siap saling jegal. Dari hasil pembagian pot unggulan diketahui timnas Indonesia berada di pot 1 bersama tuan rumah Thailand dan Vietnam pot 1. Sedangkan pot 2 ditempati Myanmar, Malaysia, dan Kamboja. Kemudian di pot 3 ada Timor Leste, Filipina, dan Laos. Untuk pot 4 ada Singapura serta Brunei Darussalam. Artinya, skuad Garuda bakal terhindar dari rival abadi seperti Thailand dan Vietnam. Namun, berpotensi bertemu dengan Malaysia dan Singapura. Cabang sepak bola putra SEA Games Thailand 2025 dijadwalkan berlangsung pada 3-18 Desember mendatang. Ajang multi olahraga terbesar di Asia Tenggara ini akan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah ada di wilayah metropolitan Bangkok, Provinsi Chonburi, dan Provinsi Songkhla. Menariknya, beberapa venue yang akan digunakan pernah menjadi saksi bisu gelaran SEA Games 1985, ASEAN Games 1998, dan Summer Universiade 2007 di Bangkok. Sebagian besar dari 31 cabang olahraga akan dipusatkan di wilayah metropolitan Bangkok yang meliputi Bangkok dan provinsi-provinsi tetangga seperti Nakhon Phattong, Phnom Taburi, Pathum Thani, Samut Prakan, dan Samut Sakhon. Uruguay. Dampak positif jika timnas Indonesia terima tawaran uji coba lawan Uruguay. Satu, dapat pengalaman berharga. Timnas Indonesia tentu bisa mendapatkan pengalaman yang sangat berharga apabila memperoleh kesempatan melawan tim kelas dunia seperti Uruguay. Saat ini Uruguay masih tercatat
sebagai negara yang kuat. Jika mengacu ranking FIFA-nya, timnas Uruguay untuk sementara ini berada di peringkat ke-13 dunia. Itu berarti bahwa mereka memang punya kekuatan yang bisa menjadi pelajaran bagi skuad merah putih. Anak asuh Patrick Kluivert tentu dapat menjajal kualitasnya dengan berduel melawan tim kelas dunia. Ini sama seperti saat skuad Garuda asal Sintayong beruji coba melawan Argentina yang berstatus sebagai juara Piala Dunia 2022. 2. Mengasah mental. Semakin sering timnas Indonesia bertanding di level yang tertinggi, semakin kuat pula mental para pemainnya terasah menghadapi level seperti ini. Sebab ini bisa menambah pengalaman psikologis bagi pemain. Menghadapi tim kelas dunia yang punya kualitas tentu bisa menambah tekanan para penggawa timnas Indonesia. Hal semacam inilah yang diperlukan untuk membentuk mentalitas tangguh secara kolektif. Jika sudah terbiasa melawan tim-tim hebat, termasuk menghadapi Uruguay, skuad Garuda tentu tidak akan mudah gentar dan merasa inferior saat menghadapi lawan yang sama berkualitasnya. 3. Tingkatkan exposure. 2. Melawan timnas Uruguay tentu bisa menambah exposure bagi para pemain-pemain timnas Indonesia. Hal yang sama pernah dialami ketika skuad Garuda beruji coba melawan Argentina. Ketika itu, ada beberapa pemain lokal yang sukses mencuri perhatian dunia. Salah satu contohnya ialah ketika Asnawi Mangkualam sukses membuat bintang Manchester United Garnacho tak berkutik. Ini adalah langkah strategis yang bisa menjadi batu loncatan emas untuk membawa sepak bola Indonesia menuju level yang lebih tinggi, baik secara teknis, mental, maupun komersial. Simon Tahamata tak sabar bekerja untuk skuad Garuda. PSSI akhirnya resmi mengumumkan Simon Tahamata, legenda Ajax Amsterdam, sebagai kepala pemandu bakat sepak bola nasional. Pelatih yang memiliki nama lengkap Simon Melkianus Tahamata tersebut memiliki darah Maluku, kelahiran Pauk, Belanda pada 26 Mei 1956. Ia dijadwalkan tiba di Indonesia pada akhir Mei mendatang, tepat dimulainya TC Timnas Indonesia. Didatangkannya Simon Tahamata merupakan langkah strategis dari komitmen PSSI dalam memperkuat fondasi pengembangan pemain nasional menuju Piala Dunia 2026 dan seterusnya. Dalam perannya sebagai kepala pemandu bakat, Simon Tahamata akan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan merekrut talenta potensial baik dari dalam negeri maupun diaspora Indonesia di luar negeri, khususnya di Belanda. Bukan tidak mungkin kedatangannya akan membawa pengaruh bagi para pemain keturunan untuk membela tim merah putih. Simon sendiri akan bekerja sama arah dengan pelatih tim nasional Indonesia seperti Patrick Kluivert, Gerald Kadenberg, Nova Arianto, dan lain-lainnya untuk memastikan keberlanjutan, kualitas, serta pengembangan timnas dan sepak bola Indonesia. Belum dijelaskan secara detail berapa lama masa bakti Simon bersama Indonesia. Satu hal yang pasti, pelatih di kepala Pelontos itu mengucapkan terima kasih karena sudah diberi kesempatan bergabung mengembangkan sepak bola Indonesia. Terlebih, ia memiliki ikatan yang erat dengan darah Maluku. Pertama, terima kasih atas semua pesan yang baik yang saya terima. Saya menantikan bekerja bersama coach Patrick Kluivert dan staf teknis lainnya di Indonesia, ujar Simon Tahamata. Kode Elkan Bagot datangi kantor PSSI di Jakarta. Drama Elkan Bagot untuk kembali membela timnas Indonesia tak kunjung usai. Setelah sempat menjadi perbincangan hangat lantaran berada di Bali, kini Elkan berada di Jakarta bahkan bersinggungan dengan kantor PSSI. Sebagaimana diketahui, bek jantung Ipswich Town tersebut tidak masuk daftar TC Timnas Indonesia dengan alasan fokus bersama klub. Namun, alasan tersebut menjadi viral lantaran pecinta sepak bola tanah air berharap Elkan kembali mengenakan jersey merah putih. Terlebih, lini belakang skuad Garuda juga tengah dalam kondisi mengkhawatirkan akibat cedera yang diterima Michael Kers dan Sandy Walsh. Sontak dugaan Elkan Bagot bakal menjadi
menerima panggilan PSSI datang ketika ia tiba-tiba sudah berada di Jakarta setelah berlibur di Bali beberapa waktu lalu. Hal itu terbukti ketika bek 22 tahun tersebut terpantau kunjungi Pantai Indah Kapuk atau PIK yang berjarak 22 km dari kantor PSSI yang ada di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Berdasarkan saksi netizen di Instagram @antoniokauri bersama akun @laudenfootball, percakapan Elkan Bagot pun bocor. Dalam percakapan mereka, @antoniokauri mengklaim bertanya ke Elkan Bagot apakah akan membela timnas Indonesia nanti. Just wait and see. Tulis @antoniokauri menirukan jawaban Elkan Bagot. Akun itu pun memberikan bukti lokasi foto bersama Elkan dalam metadata. Hal tersebut seolah menjadi kode bahwa Elkan Bagot akan menarik kembali keputusannya dan bersedia menerima panggilan PSSI. Itu dia semua cuplikan videonya kali ini. Gimana komentar Anda? Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar untuk kemajuan timnas kebanggaan kita, timnas Garuda. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Garuda di dada. Bye bye. Got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative.